Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik. Mungkin di sini saya akan sedikit memaparkan lagi tentang sosialisasi adaptasi kebiasaan baru atau yang dinamakan dengan AKB. Jadi mungkin setelah beredarnya virus corona ini, mungkin pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi, yaitu terutama AKB, adaptasi kebiasaan baru, atau istilah istilah umumnya new normal seperti itu. Tapi mungkin dari kalangan kesehatan atau dari dinas kesehatannya sendiri sudah ada dinamakan dengan AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Ya. Dan pada dasar hukumnya bisa dilihat ya pelaksanaan AKB ini. Nah, di sini ada dari Kemendagri juga nomor 440, yaitu tentang pedoman tatanan normal baru dan aman. Ya, kayak new normal tersendiri. Dan mungkin keputusan Menteri Kesehatan juga di sini pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi intinya itu memang setelah kita melaksanakan atau emang bulan-bulan kemarin kita telah intinya dikarantina ya selama mungkin, atau selama, kalau di Jakarta itu selama 2 bulan atau 1 bulan ya itu. Dan memang kalau umumnya itu emang 2 minggu kalau dikarantina. Nah, di sini syarat pelonggaran PSBB yang kemarin kita sudah lakukan di daerah Kuningan. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini penurunan kasus dalam 3 pekan terakhir. Ya, mungkin misalkan di Kuningan memang 3 pekan terakhir kasusnya sudah menurun, kita bisa memperlakukan yang namanya PSBB atau 80% diketahui data kontak trackingnya dan kematian menurun. Nah, mungkin dalam 3 pekan terakhir itu kematian menurun atau penurunan kasus, kita bisa melonggarkan karantina atau disebut dengan PSBB. Dan kasus positif PCR-nya atau swab menurun dalam 2 pekan terakhir. Lanjut. Nah, dari pesan Presiden RI tersendiri telah menyampaikan bahwa tetap menerapkan protokol kesehatan ya, meskipun kita sudah tidak lagi mengkarantina daerah atau tempat-tempat tertentu, tapi tetap untuk menjalankan PSBB atau AKB ini di sini ada 5 poin. Yang pertama, tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, pastikan kesiapan setiap daerahnya masing-masing. Mungkin kesiapan untuk AKB tersendiri ya. Dan yang ketiganya mungkin tentu prioritas pembukaan tiap sektor. Nah, mungkin yang keempatnya itu libatkan semua elemen, bukan hanya elemen kesehatan aja. Mungkin di sini bisa dibantu dengan keamanan kayak polisi, TNI, dan mungkin sektor-sektor yang lainnya, dan pemantauan secara rutin. Nah, lanjut. Ini ada pengertian AKB-nya. Mungkin bisa dilihat ada di sini, yaitu penyesuaian diri pada masa pandemi menjalankan hidup aman, sehat, dan produktif. Mungkin kita sudah mengalami yang dinamakan karantina tersendiri ya, baik di desa atau wilayah kabupaten. Kita di karantina selama minimal 2 minggu. Di sini kalau setelah itu dikeluarkanlah yang namanya AKB. Jadi mungkin di sini tuh tetap kita bisa keluar, namun dengan protokol kesehatan. Jadi ya, untuk AKB ini di sini ada 5 disiplin AKB-nya. Yang pertama, memakai masker, kayak yang tadi ya, kayak pencegahan virus corona, tidak jauh dari itu. Terus juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mungkin ini selama 20 detik ya, paling sedikit. Dan juga jaga jarak 1-2 meter. Mungkin ini di tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, mungkin di pasar, mungkin di kantor, mungkin di sekolah juga bisa kita terapkan
jaga jarak sampai 1-2 meter. Mungkin nanti kalau sudah masuk, adik-adik sudah masuk sekolah bisa menerapkannya. Terus juga tidak berkerumun di satu wilayah ya. Jadi mungkin di sini ada peraturannya, mungkin nanti juga di kelas ada peraturannya bahwasanya satu kelas itu minimal harus ada berapa orang. Jadi jangan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau memang di kantor itu sudah ditentukan ada 20 orang minimal itu untuk tidak berkerumun. Dan jaga imunitas. Ya, kalau jaga imunitas itu seperti isi piringku ini jadi kayak 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Lanjut aja mungkin ini. Nah, nih, ayo kita terapkan saat aktivitas kantor ya. Mungkin adik-adik bisa diterapkan ini juga saat kita sekolah. Jadi bahwasanya kita sekolah itu cuman hanya biasanya kalau dari rumah bekalnya itu cuman bawa nasi aja. Sekarang beda lagi. Kita di sini bisa dilihat bawa sejadah sendiri untuk beribadah ya. Terus juga wajib pakai masker di jalan maupun di sekolah. Terus juga harus tersedia minum vitamin C. Jangan hanya cuman jajanan aja ya. Terus juga mungkin di sini bawa tisu basah, bawa hand sanitizer, dan bawa alat makan sendiri. Jangan sampai kita memakai alat makan yang umum ya, yang sering digunakan di luar-luar seperti itu. Lanjut, saat naik ojek online ya, mungkin kita di sini ada yang pakai ojek online, ada juga yang pakai kendaraan tersendiri ya. Mungkin ini untuk ojek online-nya. Nah, di sini kita bawa helm sendiri, terus juga pakai masker juga, pakai sarung tangan. Mungkin untuk laki-laki atau perempuan pun kita bisa memakai jaket panjang ya, atau di sini baju panjang, terus juga bawa tisu basah sama hand sanitizer dan desinfektan juga. Lanjut. Nah, mungkin kalau di kendaraan umum ini juga kita bisa terapkan bukan hanya di kereta saja. Kalau ini gambarnya kan di kereta, kita bisa terapkan di sini di angkutan-angkutan umum juga. Jadi minimal harus ada jaraknya. Saat ini kan mungkin satu kursi ya, terus kita kasih jarak satu kursi di sini supaya tidak berkerumun atau berdekatan. Lanjut. Nah, sama juga mungkin ini di tempat kerja. Mungkin di sini ada cuci tangan, terus juga siku jangan menempel di tombol lift ya. Ini mungkin kalau di sekolah di gagang pintu tuh jangan sampai kita memegang langsung. Terus juga berkerumun. Terus bersihkan meja. Kalau di kelas sebisa mungkin kalau setelah kita digunakan kita bersihkan lagi. Terus kurangi menyentuh fasilitas peralatan bersama. Usahakan aliran udara masuk, jendela-jendela ya kita harus dibuka supaya alirannya itu berjalan. Biasakan tidak menjabat tangan dan pakai masker di tempat masker tetap digunakan ya. Jadi mungkin kesehariannya kita itu tidak jauh dari masker. Nah, mungkin saat tiba di rumah bisa kita lihat langsung cuci tangan, terus juga bajunya itu sehari itu langsung mungkin dicuci, jangan langsung disimpan, bisa mungkin harus dicuci dan bersihkan peralatan kayak handphone, tas, dan kacamata. Lanjut aja. Nah, di sini mungkin tadi ya 6 langkah cuci tangan. Kita bisa lihat tahapan pertama itu gosok telapak tangan, terus juga punggung tangan, gosok sela-sela tangan, posisi kunci tangan, putar tangan kanan ke dalam dan putar ujung jemari tangan kaki. Nah, mungkin kalau mencuci tangan ada tempatnya, kita bisa terapkan dengan gambar di sini selama 20 detik minimal. Langsung aja mungkin di sini ada gambaran Di sini ada gambar, banyak gambarnya untuk kegiatan penerapan AKB. Jadi mungkin bisa dilihat gambarannya aja. Nah, ini mungkin di angkutan umum, terus di rumah sakit. Di sini ada di fasilitas kesehatan. Jadi mungkin di tempat-tempat umum di sini ada gambarannya.
mungkin nanti adik-adik bisa dilihat sendiri ya. Nanti mungkin juga materinya akan di-share juga ya oleh pihak sekolah supaya kita lihat di sini tuh panduan-panduan semua untuk menerapkan AKB tersendiri. Dan mungkin ya seperti itu penerapan atau penjelasan tentang AKB. Mungkin nanti adik-adik bisa minta materinya ke pihak sekolah supaya lebih mengetahui lebih lanjut lah seperti itu. Dan mungkin seperti itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup bila ditutup oleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.